Ya Allah Bapa, kami siap untuk mendengarkan Engkau berfirman. Kami terbuka, dan biarlah sebelum hamba menyampaikan firman ini, Engkau bekerja lebih dahulu. Roh Allah, Roh Kudus, jamah hati setiap kami, supaya pengertian yang benar ada dan bekerja di dalam diri kami, sehingga lewat pengertian yang benar ini kami pun menjadi hidup benar, hidup menyukakan hati-Mu ya Allah ya Bapa. Pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat-Mu, kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Markus 4 ayat 26 sampai 29 tadi sudah kita baca, dan saya hari ini memberikan judul khotbah saya 5 hukum pertumbuhan rohani. 5 hukum pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani berarti apa? Bertambahnya, meningkatnya kualitas iman kerohanian kita sebagai orang percaya di dalam Kristus. Pertumbuhan rohani ini harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita menjadi orang percaya tetapi tidak ada pertumbuhan rohani, ini menjadi sebuah pertanyaan. Benarkah kita adalah orang percaya? Benarkah kita adalah orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita? Ini patut dan harus kita renungkan. Ada rumusan, ada ketentuan-ketentuan yang pasti, kaidah yang pasti untuk terjadinya pertumbuhan rohani. 5 kaidah ini, ya, 5 hukum ini akan menentukan pertumbuhan kerohanian kita sebagai orang percaya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Nah, sampai di sini, hal yang pertama, hukum pertama pertumbuhan rohani adalah seseorang harus menjadi anggota kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu artinya memerintahnya, berkuasanya Allah di dalam hidup kita sebagai raja. Kerajaan Allah berarti Allah adalah rajanya. Nah sekarang, kalau kerajaan Allah ada di dalam kehidupan kita, maka kita ini adalah anggota-anggotanya. Berarti Allah memerintah di dalam hidup kita. Allah itu adalah roh. Hal-hal rohani tidak akan ada dan tidak akan terjadi pertumbuhan itu kalau kita belum ada di wilayah yang namanya kerajaan Allah. Kalau kita belum menjadi anggota kerajaan Allah. Nah, anggota kerajaan Allah itu artinya apa? Kita menerima Yesus terlebih dahulu di dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bacakan Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Kalau kita sudah menerima Yesus, maka kita dicatat namanya di dalam kitab kehidupan sebagai anggota kerajaan Allah, yang dimana Allah di dalam Yesus Kristus memerintah hidup kita sebagai raja. Amin. Ini yang pertama. Nah, artinya apa saudaraku? Jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, kalau ada orang bahkan mungkin dia bergereja, beribadah, kalau Yesus belum menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dia bukan anggota kerajaan Allah. Dia bukanlah orang yang terdaftar namanya di dalam kitab kehidupan. Kalau ini terjadi, maka orang yang seperti ini walaupun pergi ke gereja beribadah, tidak akan pernah ada pertumbuhan rohani. Hukum yang pertama, seseorang harus menjadi anggota kerajaan Allah terlebih dahulu, baru ada pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani tidak akan pernah terjadi kalau seseorang belum menjadi anggota kerajaan Allah, belum menjadi
Markus 4:27-28. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Perhatikan yang kedua, hukum pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani adalah proses alamiah, proses alami seperti terjadi pada tanaman-tanaman yang ada di bumi ini. Ini artinya, amangina, jemaat Tuhan yang terkasih, proses pertumbuhan rohani itu adalah hal yang wajar yang terjadi dengan sendirinya. Amin. Mengerti ya? Proses ini adalah sesuatu yang berlangsung seumur hidup. Artinya pertumbuhan rohani tidak akan berhenti kecuali kita sudah mati. Jadi setiap kita harus mengerti pertumbuhan rohani itu berlangsung seumur hidup kita, selama kita hidup, dan itu adalah proses alami, proses yang wajar yang dengan sendirinya terjadi. Kita bisa melihat, tetapi bagaimana terjadinya kita tidak memahaminya, kita tidak tahu. Tetapi itu akhirnya bisa dilihat benar-benar bertumbuh. Namanya bertumbuh, yaitu akan tumbuh dia besar, kemudian muncul apanya? Bakal buah, dan akhirnya jadi buah. Ya. Hukum yang ketiga berkaitan dengan yang kedua tadi, pertumbuhan rohani dikerjakan oleh Allah. Pertumbuhan rohani dikerjakan oleh Allah. Makanya tadi dikatakan bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Jadi proses terjadinya pertumbuhan itu tidak diketahui, tapi kita bisa melihat, orang lain bisa melihat sudah terjadi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7. 1, 2 ya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi hukum yang ketiga ini, Allah adalah sumber atau yang menentukan pertumbuhan kerohanian kita. Terjadinya, bekerjanya pertumbuhan di dalam kehidupan kita, di dalam rohani, di dalam iman kita, itu dikerjakan oleh Allah. Jadi bukan kita, tetapi nanti ada tanggung jawab kita, ada bagian kita di dalam proses pertumbuhan kerohanian ini. Tetapi yang membuat bertumbuh bukan Paulus, bukan Apolos. Amin. Mereka punya bagian, menanam, benih, menanam, hal-hal yang menguatkan rohani keimanan jemaat yang ada di Korintus. Kemudian Apolos menyiramnya. Tapi kalau Tuhan tidak bekerja, kalau Tuhan tidak campur tangan, tidak ada pertumbuhan. Tahu maksudnya? Firman sebanyak apapun disampaikan, kalau kita, bagian kita tidak kita laksanakan dan Allah tidak bekerja, atau kita menolak Allah bekerja, tidak akan terjadi pertumbuhan rohani. Kembali kepada ayat yang ke-26. Perhatikan dengan baik. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Ada penabur yang menaburkan benih. Sebenarnya penabur itu pun adalah Allah. Penabur itu Allah yang bekerja di dalam diri hamba-hamba Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang menaburkan benih itu. Amin. Benih itu adalah firman Allah. Ditaburkan di mana? Di tanah. Tanah itu berbicara hati kita. Kalau firman tidak jatuh dan tidak
tertanam di hati, jangan berharap terjadi pertumbuhan. Hukum yang keempat, pertumbuhan rohani dimulai dan ditentukan oleh firman Allah. Jadi yang menentukan terjadinya pertumbuhan rohani, kalau firman Allah itu ada di dalam hidup kita, ada di dalam hati kita, sehingga Roh Kuduslah yang akan bekerja membuat firman itu terjadi dan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ampunilah seorang akan yang lain. Tahu nggak? Setiap orang tahu kan? Pertanyaannya, kalau jumpa masalah ada orang yang melukai hati kita, bagaimana? Nama Allah, amin. Bahkan kadang kita nggak mau mengampuni orang lain. Nah, kalau tidak mengampuni, terjadi nggak pertumbuhan? Sampai di situ pertumbuhan ini berhenti. Tidak ada lagi pertumbuhan. Berarti apa? Kita sendiri yang menghambat pertumbuhan rohani atau iman kita. Ya sampai di situ, mungkin juga nantinya lama-lama jadi mati kerohanian kita. Kita tidak bisa melakukannya. Tapi tadi sudah jelas, pertumbuhan rohani dikerjakan oleh Allah. Ketika Allah kita izinkan bekerja, kita dimampukan mengampuni orang lain yang sudah melukai kita. Amin. Sebanyak apapun di pikiran kita ini, ada niatan cuma sampai niatan. Kalau kita tidak izinkan Allah bekerja, kita nggak mampu melakukan itu. Amin. Amin ya. Kalau Tuhan Allah tidak bekerja, saya percaya ya kita akan malas datang ke gereja. Benar atau benar? Benar ya. Kita sering bilang sungguh tuh gereja. Memang niatan. Tapi kalau kita tidak izinkan Allah bekerja di dalam diri kita, lihatlah besok gak akan muncul itu di gereja. Hanya karena keinginan aja. Artinya apa? Kekuatan manusia, usaha kita tidak mampu membuat benih itu bertumbuh dan terjadilah pertumbuhan. Amin. Nah, ini artinya apa? Firman Allah ini adalah hal yang menentukan terjadinya pertumbuhan rohani. Kalau firman itu tidak tinggal di tanah hati kita, ditabur kemudian bertumbuh, maka tidak akan terjadi pertumbuhan rohani. Kalau firman tidak ada di hati kita, tidak mungkin ada pertumbuhan. Mengerti ya? Jadi sudah jelas di sini, benih ini adalah benih yang harus tinggal di tanah hati kita, jatuh di tanah hati kita. Karena firman Tuhan itu adalah penentu bertumbuh tidaknya kerohanian kita. Kalau tidak ada benih, bagaimana terjadi pertumbuhan? Kalau tidak ditabur benih, bagaimana terjadi pertumbuhan? Coba perhatikan. Saya perhatikan. Ini kan di samping kiri kanan ada apa? Ada pining. Mengerti ya pining? Itu jatuh ke tanah. Saya nggak berbuat apa-apa, tapi apa? Sudah tumbuh di situ pohon pining. Ya, saya tahu nggak tahu terjadinya, tapi itu nyata bertumbuh. Pohon pining itu tumbuh. Yang kelima, kita baca pasal 4 ayat 29. Hitungan ketiga, 1, 2 ya. Apabila buah itu sudah cukup masa, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Hukum yang kelima, hukum pertumbuhan rohani yang kelima, buah pertumbuhan rohani adalah transformasi hidup. Untuk melihat terjadinya pertumbuhan rohani, harus ada transformasi dalam hidup kita. Kalau orang tidak berubah, berarti firman Tuhan tidak bekerja. Kenapa firman Tuhan tidak bekerja? Karena kita tidak mengizinkan firman itu jatuh di tanah hati kita. Tapi kita tahu ada firman Tuhan itu. Mengerti ya? Ini adalah sebuah kepastian. Firman Tuhan
kalau dia jatuh di tanah hati kita, dia akan berproses dan akhirnya dan menghasilkan buah. Buah itu artinya sesuatu yang nyata di dalam hidup kita kalau firman itu diwujudkan. Amin. Buah dari benih itu adalah perubahan hidup, transformasi hidup. Amin. Jadi kalau melihat benih firman itu tumbuh atau tidak, lihatlah hidup kita, lihatlah hidup orang. Kalau tidak ada perubahan, Allah tasawwuri, ya, itu berarti firman itu tidak jatuh di tanah kita. Saya akan berubah. Saya tidak mau lagi seperti ini. Saya harus maju. Sekarang, oke, sah-sah saja kita punya komitmen. Prakteknya bagaimana? Kalau tekad itu tidak diwujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, berarti apa? Belum terjadi tumbuhan rohani. Artinya apa? Buah dari benih yang ditanam itu belum tumbuh, belum berbuah. Pertumbuhan yang benar pasti menghasilkan buah. Buah dari pertumbuhan itu adalah perubahan di dalam hidup kita. Artinya firman itu diwujud nyatakan di dalam kehidupan kita, di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Misalnya kita biasanya ngomong tidak karuan, ya, apa saja keluar dari mulut kita yang tidak baik, ya, yang kebun binatang lah, yang menjatuhkan orang, yang membuat orang akhirnya terpuruk dan sebagainya. Tapi kalau firman sudah jatuh di tanah hati kita, kemudian bertumbuh, pada waktunya itu akan menghasilkan buah. Artinya apa? Mulailah diri kita ini berganti, ya, akhirnya mulai memuji Tuhan, kemudian memberikan semangat kepada orang lain. Unang soni yang beda. Bagalo holongi debatai, ida mendebatai. Semangat manusia beda. Ringkas kita tugas gereja, ringkas kita melayani Yesus. Amin. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Nah, dampak dari transformasi, maka orang lain juga akan dijamah, diubahkan Tuhan. Akhirnya apa? Mereka memuliakan Allah. Mereka akhirnya apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka lewat hidup kita. Matius 5 ayat 16. Demikianlah maknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Transformasi pasti diikuti dampak yang dikerjakan Allah di dalam hidup orang lain karena melihat kehidupan kita yang benar di hadapan Allah, sehingga orang lain dijamah dan Roh Kudus mengubah hidup mereka dan mereka pun menjadi anggota kerajaan Allah. Amin. Ya Allah Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah 5 hukum pertumbuhan rohani ini sungguh Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Roh Kudus, bekerjalah supaya ini nyata di dalam kehidupan kami dan kami pun akan mengalami transformasi di dalam hidup kami. Hidup kami memuliakan Allah dan lewat hidup kami Roh Kudus Engkau menjamah sehingga orang-orang lain yang belum mengenal Kristus menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat dan memuliakan Engkau Bapa di surga. Sempurnakanlah pemberitaan firman ini ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.